Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Perkata. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah pada ayat yang ke-228. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
Tilka hududullahi fala ta'taduha. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang tolak, ya. Apabila perselisihan sudah tidak bisa, ya, dicari jalan keluarnya kecuali cerai, ya, maka kemudian terjadilah perceraian. Nah, perceraian ini, cerai ini adalah sesuatu yang boleh, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari sahabat Ibnu Umar, ya, abghadul halali ilallahi at-talaq. Ya. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tolak. Itu apa? Perceraian. Ya, hidup rumah tangga yang dicita-citakan akan berjalan dengan baik, penuh ketentraman, penuh kecintaan, kedamaian, ternyata yang terjadi adalah seperti neraka gitu ya. Ada istilahnya itu di rumah seperti neraka, ya, panas dan bertengkar terus, ya. Maka tentu tidak nyaman, ya, akan berdampak pada banyak hal. Ya, Islam tidak menutup itu, tidak menutup bahwa tidak boleh cerai. Bagaimana kalau tidak ada kecintaan lagi, tidak ada timbul, ya, ya, ingin bersama lagi, gitu, inginnya pisah aja. Kalau ketemu bawaannya berantem. Ya, maka ada jalan keluar, tapi ini adalah alternatif yang coba dicari jalan lain. Maka ketika ada mengajukan perceraian itu, dicoba untuk mediasi dulu, gitu ya. Ya, barangkali berubah pikirannya, gitu kan. Kalau tidak bisa lagi, ya sudah, maka terjadilah perceraian itu. Nah, pada masa dulu, ya, pada awal Islam, itu cerai itu tidak ada masa iddahnya. Jadi cerai, wanita yang dicerai kemudian bisa langsung menikah, ya. Itu pada masa sebelum turunnya ayat ini. Maka terjadilah kemudian, ya, ada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bernama Ismail bin Abdullah, itu menceraikan istrinya. Setelah dicerai tahu-tahu hamil, ya, menyatakan bahwa hamil dia. Maka kemudian oleh Ismail dirujuk kembali, itu ya, dirujuk kembali, kemudian dilanjutkan, nah, itu ya. Dan yang lain itu tidak ada masa iddah. Maka kemudian turun ayat yang ke 288. Ya, ini adalah salah satu dari kesempurnaan Islam, ajaran Islam adalah membuka pintu, adanya pintu darurat ini ya. Dalam rumah tangga itu ada pintu darurat, udah nggak bisa lagi, maka lewat pintu darurat itu cerai, ya.
tapi kemudian diatur perceraian dengan baik. Ya. Kalau kita lihat angka statistik gitu ya, kasus perceraian di Indonesia tahun 2024 itu nanti bisa dicek itu. Itu banyak sekali itu, hampir 400.000, ya 394.000 sekian. Artinya banyak. Gitu. Ya, kalau menurut provinsi yang paling banyak adalah di Jawa Barat, 88.000 kasus lebih. Artinya nyata itu, dan itu tiap tahun sekalian. Kurang lebih angkanya sekitar hampir 400 ribuan. Kalau kemudian tidak ada syariat cerai, maka bagaimana ini? Ya, nikah harus terus, tidak boleh cerai. Terus bagaimana kalau tidak bisa dipertahankan lagi itu kayak neraka tadi itu kan? Ya cerai. Dan kita juga ya kalau kita lihat kakek nenek dulu kita itu kita perhatikan saja itu. Ada dulu kakek nenek dulu itu yang awalnya menikah, sana menikah, ya dari menikah pasangan, dua-duanya cerai. Maka kemudian yang perempuan ini nikah dengan yang ini laki-laki yang sudah cerai tadi, yang ini menikah lagi gitu. Jadi kayak silang. Dan itu bukan sesuatu yang disengaja, memang itu alami natural. Terjadi perceraian dan pernikahan, tapi kemudian turun temurun anak kemudian berikutnya ya, turun temurun gitu ya. Itu biasa ya. Jadi bukan berarti cerai itu sesuatu yang kemudian aib. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain gitu ya, kayak ditempuhlah cerai. Jangan kemudian dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, itu Allah sangat membencinya. Karena sangat membenci, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa mempertahankan rumah tangga kita. Yang baik adalah kita banyak introspeksi, tidak suka menyalahkan istri atau suami, introspeksi kepada diri kita sendiri, gitu ya. Dan di ayat yang kemarin kita sampaikan bahwa Allah menggunakan dua sifatnya, Ghafurun Rahimun, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Samiun Alimun, Maha mendengar dan Maha ya. Baik, kita bahas di ayat yang ke-228. Wal mutallaqatu, ya, para wanita-wanita yang dicerai, ditalak. Dalam hal ini yang dimaksud ayat ini adalah wanita yang yang masih reproduksinya masih jalan, yang masih ada head, pada masa haid, ya. Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, ya tarabbasna, mereka hendaklah, ini ada mengandung perintah itu, anjuran, hendaklah mereka menahan diri. Menahan diri untuk apa? Menahan diri untuk tidak menikah dengan yang lain. Jadi jangan setelah dicerai terus buru-buru cari pasangan yang enggak boleh. Harus menahan diri, tidak boleh menikah dengan wanita dengan apa? Dengan laki-laki lain. Yang ini tadi sebelum turun ayat ini tidak ada masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu setelah dicerai. Baru turun ayat ini ada masa iddah. Itu kan sempurna Islam ya. Detail sekali, Masya Allah ya. Mereka hendaklah menahan diri tidak menikah dengan laki-laki lain bi anfusihinna, yaitu dengan diri mereka sendiri, fala tatakuruin, selama 3 kali sucian. Ya, ada yang kemudian mengartikan kuru itu adalah 3 kali, salah satu kuru 3 kali haid. Ya, dua-duanya ada dasarnya. Kuru itu kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, serta didukung oleh kesepakatan ulama Ahlul Madinah, itu 3 kali sucian. 3 kali suci ya. Jadi ini masih aktif dia, haid suci. Maka ketika ditalak, ya kemudian dia haid suci 1, haid
suci lagi, 2, haid, suci lagi ketiga. Kalau sudah itu, setelah itu, maka dia sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Itu kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah, kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, itu pendapatnya adalah 3 kali haid. Jadi ini yang haidnya. Jadi tadi sudah dicerai, kemudian haid 1, suci, haid yang kedua, suci, haid yang ketiga. Ya, nah kalau sudah itu boleh menikah dengan laki-laki lain. Jadi dibatasi ini 3 kali sucian. Supaya apa? Ya, ini kan kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui ya tentang manusia, maka ya ternyata hikmahnya adalah masa menunggu itu untuk memastikan bahwa tidak ada janin, tidak ada apa benih yang ada tumbuh di dalam rahimnya perempuan. Ya, jadi dipastikan kalau sudah 3 kali haid atau 3 kali suci tadi itu rahimnya kosong. Agar kemudian ketika dia menikah dengan laki-laki lain itu tidak bercampur. Tidak bercampur ininya apa? Ini anaknya siapa gitu ya. Ya itu. Dan juga hikmah di balik masa iddah ini adalah agar kemudian ya baik laki-laki maupun perempuan pasangan suami istri itu punya cukup waktu untuk berpikir. Ya kadang-kadang ketika emosi gitu. Udah kita cerai gitu. Cerai ya. Wah, sama-sama emosi gitu. Udah cerai, cerai gitu kan. Padahal ngomong begitu saja itu udah jatuh talak gitu. Atau ketika itu tadi suami bilang kita cerai, siap, siap, cerai. Nah, jatuh talak. Atau kemudian tanpa jawaban dari istri pun sudah jatuh talak. Kalau begini caranya, saya mencerai kamu. Jatuh cerai 1 kali. Ya. Nah, kadang-kadang malah emosi itu. Emosi saking saking nggak ini lagi di kepala. Saya jatuhkan talak kamu. Cerai 1, cerai 2, cerai 3. 3 kali itu. Insya Allah ya kadang-kadang begitu ya orang emosi itu ya. Maka ini ya, tahanlah kalau emosi ya. Jangan mudah mengucapkan cerai karena ucapan cerai itu jatuh. Kalau jelas saya cerai kamu, jelas ini itu jatuh talak. Tapi kalau dia apa ucapannya tidak jelas, ada sindiran, sindiran itu seperti kalau begini pulang saja kamu ke orang tuamu misalnya. Baliklah sana ke rumah orang tuamu sana. Balik sana, keluar dari rumah sini. Maka itu belum jelas itu. Maka dijelaskan ini berarti kamu cerai saya. Iya. Atau maksud suaminya mencerai, hatinya jatuh talaknya. Ya, jadi itu. Jadi keputusan talak di sini ada pada palunya dipegang oleh laki-laki itu. Meskipun istrinya nggak mau. Oh enggak mau aku dicerai, nggak mau dicerai. Tetap saya cerai. Jatuh talak. Nah, ketika sudah ditalak, maka wanita tadi punya waktu 3 kali sucian. Ya gampangannya kalau orang itu rutin bulanan, ya 3 bulan. Ya, itu pada umumnya seperti itu. Atau dipastikan dari 3 kali sucian. Kalau Imam Syafi'i 3 kali suci, haid suci, haid suci. Karena suci itu kadang-kadang lama, ya orang itu kadang masa sucinya itu bisa lebih lama, ya ada yang 3 minggu, ada yang 4 bulan apa 4 minggu dan seterusnya. Ya itu. Wala yahillu lahunna dan tidak boleh lahunna bagi wanita yang ditalak tadi ketika masa iddahnya tidak boleh apa ayyaktumna mereka menutup-nutupi ma sesuatu khalaqa
yang menciptakan, Allah menciptakan, yang Allah ciptakan fi arhamihinna, di dalam rahim-rahimnya mereka. Tidak boleh ditutup-tutupi apa yang Allah ciptakan di dalam rahimnya. Berupa apa? Berupa janin kalau ada. Ya. Nah, dulu itu pernah terjadi ketika ditalak itu, ya, dia hamil tapi tidak bilang. Sehingga kemudian 3 kali suci, ya dia juga tidak bilang. Akhirnya dia menikah dengan laki-laki lain. Ini selesai ya, saya ini apa iddahnya sama kamu. Ya, nikahlah sama laki-laki lain. Tahu-tahu tidak sampai 9 bulan itu, loh kok sudah lahir lagi nih anak gitu ya. Dihitung-hitung sama suami barunya, nggak nyampe ini 9 bulan itu ya. Wah, berapa bulan ini? Wah, ini gimana nih? Usut, ternyata dulu dia memang pengen menikah sama itu, yang baru itu. Menutup-nutupi apa yang ada di dalam rahimnya. Itu tidak boleh. Sesuatu itu di dalam rahimnya yang tahu siapa? Yang tahu ya wanita itu. Ya. Kalau dia tutupi ya yang lain dia tahu. Ya, kalau hamil 3 bulan belum kelihatan itu. Ya, begitu nikah sama laki-laki lain menyesal. Ya, itu kan kita merugikan jadi kalau di dalam masa iddah itu dia hamil, dia harus terus terang. Karena apa? Karena ketika hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan, baru dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Atau yang dia tutupi adalah headnya. Ya, dia head tapi ngakunya enggak head. Sehingga suci terus, lama sekali ini kamu masa iddahnya. Apa tujuannya? Tujuannya agar supaya tetap bisa hidup bersama mantan suaminya yang mencerai tadi. Masa iddahnya kan jadi lama. Ya, dia masih hidup, boleh punya hak untuk tinggal di rumah orang ini, di rumah suaminya. Atau suaminya memberikan tempat, wajib ini. Jadi bagi suami yang mentalak istrinya pada masa iddah, itu masih wajib untuk menyediakan tempat tinggal. Kalau tidak bersama dia, ya harus dicarikan tempat tinggal, disewakan atau dikontrakkan, harus wajib. Tidak boleh ditelantarkan begitu, haram itu. Ya. Dan nikah cerai keluar terus ditelantarkan gitu ya, itu haram itu. Ya. Nah, di masa iddah itu adalah masa di mana suami masih wajib untuk memberi nafkah, kecuali nafkah batin ya, batin. Ya itu tadi apa? Masih memberi makan, masih memberi tempat tinggal. Ya. Nah, ini ditutupi sama dia karena dia kayaknya mau apa? Belum ada yang minat sama dia. Dia masa iddahnya diperlap. Udah head belum belum, padahal head. Udah head belum belum. Apa gitu dia? Itu haram. Udah head tapi ngakunya tidak head. Itu nggak boleh. Ya. Kenapa ini disampaikan di ayat ini? Karena memang yang tahu dia ada janin di dalam rahimnya atau dia head, yang tahu ya wanita itu sendiri. Yang lain tidak tahu. Masa diselidiki gitu kan? Ya, itu. Nah sekarang kan ada pembalut ya, ada apa? Kalau itu nggak kelihatan dia head, ya. Kalau udah pakai itu kan bisa kelihatan itu ya. Tapi dia pakai itu kayaknya nggak head itu, ya. Maka tidak boleh menutup-nutupi apa yang Allah kehendaki, Allah ciptakan di dalam rahimnya, berupa apa? Janin. Maka kalau dia hamil, iddahnya tidak 3 kali sucian, tapi sampai melahirkan. Ya. Atau kemudian dia tutupi bahwa dia sudah head, tapi ngakunya tidak head. Ingkunna, jika mereka, para wanita itu, yu'minna, mereka beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari akhirat. Jadi sampai disebutkan pada ayat ini, ya, bahwa larangan menutupi apa yang Allah ciptakan di dalam rahimnya berupa janin ataupun haid, itu sampai dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Agar apa? Para wanita sungguh-sungguh jujur
karena itu perkara penting gitu ya. Jadi itu tadi ada yang ditutupi, ada janin, ngaku gak ada janin, masa iddah selesai, dia ngakunya selesai, nikah dengan yang lain. Ini udah 4 bulan ya, udah bersih nih, gak ada apa-apa, udah selesai sama kamu, sama nikah sama lain, nikah sama yang lain. Tahunnya dia hamil. Nah, yang kecewa siapa? Suami barunya. Terus suami yang apa namanya? Suaminya yang tadi itu 4 bulan jadi harusnya sampai melahirkan, ini hanya 4 bulan aja kesempatannya. Ya padahal kalau dia hamil mungkin suaminya berubah ini pikirannya loh. Itu kan anak saya di situ, masya. Kok menikah lagi? Waduh, makanya tidak boleh apa? Tidak boleh bohong. Ya, harus jujur. Jadi cerai, tahu ditunggu sekian bulan, 2 bulan, ternyata hamil. Sampaikan bahwa ternyata saya hamil. Nah, kalau hamil tidak lagi 3 sucian, tapi sampai melahirkan. Dan itu masa iddah itu, ya ini. Ketika masa iddah, wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka, wanita-wanita yang dicerai tadi, ahakku lebih berhak biroddihinna untuk kembali rujuk kepada mereka wanita-wanita yang dicerai tadi fi dzalika, pada yang demikian itu, in aradu, jika mereka menghendaki islaha, perbaikan. Jadi masa iddah itu adalah masa ada kesempatan ya bagi suaminya untuk kembali. Dan ketika masa iddah ya suami merujuk kepada istrinya, istri mau menerima atau menolak, tetap statusnya tetap jadi tidak, tetap apa, rujuk. Gitu Bapak Ibu sekalian ini ya. Ini penting ini. Ya bukan berarti ketika dicerai kemudian wanita nunggu masa iddah terus menutup. Ya, sudah kamu cerai saya sudah, terus nggak ada lagi kesempatan bagi kamu. Itu tidak boleh. Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicerai, masa iddah masih ada, suami berhak untuk kembali. Dan ketika dia kembali, saya kembali kepadamu, statusnya sudah kembali, sudah suami istri. Halal untuk segala sesuatu ya, seperti suami istri. Tidak boleh ketika saya kembali merujuk ya, nggak bisa. Nah, kalau udah nggak bisa itu dia berarti apa? Statusnya lain. Maka dia, kenapa ini begitu? Ya, berarti apa ini? Berarti dia cari-cari yang lain. Sudah tidak ada lagi cinta sama kamu. Saya sudah terlanjur kecewa. Saya sudah terlanjur ini. Maka di ini lagi. Tapi statusnya sudah suami istri. Ya, statusnya sudah suami istri ketika suami bilang, saya rujuk kepadamu, statusnya sudah suami istri. Adapun istrinya marah-marah atau apa itu bisa dikelola lagi gitu ya. Bisa diulang lagi gitu. Tapi statusnya dia sudah suami istri kembali. Boleh dipegang, boleh di apa-apa di ya cobalah gimana itu. Barangkali dengan dirayu, diajak makan, ya kadang-kadang kalau ini oh kita makan dulu, diajak makan keluar atau diajak ke puncak misalnya gitu ya. Barangkali setelah itu slow lagi gitu ya. Ya itu maka di sini adalah peran suami. Memang yang mengendalikan ini yang memang ya suami. Nah, masalah nanti perempuan mengajukan cerai itu ada di ayat setelahnya. Jadi memang lengkap ini ya, Insya Allah. Walahunna, dan bagi mereka perempuan ya, para wanita yang sudah rujuk ya, suaminya sudah rujuk kepadanya dan statusnya sudah suami istri kembali, mithlul ladzi, bagi perempuan tadi punya hak seperti haknya suaminya, seperti haknya suami-suaminya alaihinna, atas mereka wanita-wanita itu. Jadi ini adalah guna alaihin. Ini ya, ada makna kandungannya gitu. Walahunna wa alaihin. Walahunna alaihin. Ya. Jadi kalau diartikan apa hanya terjemah kurang
kurang dapat ini ya. Tapi dengan kaidah bahasa. Lahunna itu adalah hak, alaihinna adalah kewajiban. Jadi hak dan kewajiban suami istri itu sama di sini. Ya, apalagi ketika dia masa damai, sakinah, mawaddah, rahmah itu ada hak dan kewajiban seimbang. Dalam Islam itu walahunna mithlu alaihin, mithlul ladzi alaihinna itu hak suami dan istri itu sama seimbang. Jadi karena suami bekerja, istri kemudian apa? Bagaimana menjaga rumah tangganya, bagaimana menjaga kebersihan rumah. Ya, kalau sama-sama bekerja misalkan, bagaimana rumah ini punya hak dan kewajiban yang seimbang, yang sama, bil ma'rufi dengan cara yang baik. Maka tidak benar kalau Islam dikatakan apa? Itu egosentris, ya, paternalistik, tidak pas. Di sini diangkat derajatnya perempuan. Karena sebelum ini, masa jahiliyah, masa-masa sebelum Islam itu, talak bisa berkali-kali. Tidak ada iddah, kacau. Dengan adanya Islam itu diangkat. Walir rijali dan kepada laki-laki, alaihinna atas perempuan, darajatun ada satu derajat lebih tinggi bagi laki-laki. Kenapa? Karena status laki-laki adalah qawwamuna 'alan nisa. Ya, dia melindungi, dia berkewajiban untuk memberikan nafkah. Pemimpin rumah tangga tetap laki-laki. Meskipun laki-lakinya tamat SD, perempuannya doktor, ya, suami istri, tetap yang memimpin rumah tangga adalah suaminya. Tetap ini dalam Islam. Satu tingkat, tapi tidak bertingkat-tingkat. Ya, hanya satu tingkat karena apa? Karena suami qawwamuna 'alan nisa. Wallahu dan Allah Subhanahu wa taala azizun hakimun, azizun maha perkasa, maha menang. Kalau sudah ada ketentuan Allah, maka semua harus tunduk pada ketentuan Allah. Siapa saja yang melanggar ketentuan Allah akan ada balasannya nanti di akhirat. Itu aziz, maha menang, maha perkasa. Tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi maha perkasanya Allah hakimun. Allah maha bijaksana. Maha menang, maha perkasa, tapi maha bijaksana, ya, bukan sewenang-wenang, gitu ya. Kalau menang tidak bijaksana, itu menangnya sewenang-wenang. Tapi kalau menangnya bijaksana, maka itulah apa namanya yang sangat baik, yang sangat pas. Ya, kita akan senang ketika dipimpin oleh pemimpin yang perkasa, pemimpin yang hebat, yang kuat, tapi bijaksana. Itu kita akan nyaman sekali. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah kajian Al-Quran terkata untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan kepada kita yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.